menengo anakku sing ayu. Bapak ki koyo ndak inget umur wae. Pekerjaannya masih suka bersolek. Memang umur segini masih ada yang mau memandang, Pak. Oke Bu, pelaku pakai peci seperti ini. Halah, sudah menjelang malam begini, mau pesiar kemana? Bunda kemana-mana, mau duduk sambil baca berita saja. Memang baca berita mesti banget pakai kopiah, Pak. Agar keren Bu, agar komplit. Agar komplit. Kalau Bapak juru tulis sih memang begitu. Tapi sekarang kopiah hanya sebagai nilai tambah penghangat belaka, Pak. Loh, kamu itu gimana Bu? Kopiah ini adalah simbol perlawanan di masa penjajahan ketika itu. Peci hitam adalah simbol yang paling tepat untuk menggambarkan saatnya rakyat berada di atas. Kenapa mesti sedramatis itu sih, Pak? Iya Bu, kopiah adalah kebudayaan kita dan apa yang dihasilkan oleh kebudayaan pasti memiliki nilai-nilai Bu. Pak, memang ada sejarahnya. Ada Bu. Kopiah pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh para saudagar Islam dari Cina dan juga dari Arab Bu. Oh, akulturasi budaya toh Pak. Terus Pak? Betul Bu. Pertama kali masuk ke Indonesia, kopiah sudah mendapatkan tempat yang positif di hati para masyarakat pribumi, khususnya di kalangan pelajar dan juga para pejuang Bu. Oh, ngono toh Pak. Terus Pak, Ibu penasaran. Nah, sejarah yang dihasilkan oleh ketulusan hati, kebesaran jiwa pasti akan diwarisi dari generasi ke generasi Bu. Oh, ngono Pak. Terus yang Bapak pakai ini peci songkok Pak. Betul Bu, songkok maknanya kosong seperti mangkok. Hidup kita ibaratnya mangkok kosong yang harus diisi dengan ilmu serta amal Bu, agar berkah. Terus Pak, yang Bapak pakai itu kan peci songkok. Ada lagi Pak, namanya kopiah. Betul Bu, sini tak jelaskan. Kopiah kosong karena dipiah atau kosong karena dibuang Bu. Dibuang? Emang apa tempat yang dibuang? Yang dibuang itu kesombongan, iri hati, serta keegoisan yang merupakan sifat-sifat buruk manusia Bu. Memang Bapak nggak berat pakai seperti itu? Justru itu, supaya kita terbiasa menundukkan kepala, bersifat rendah hati di depan siapapun. Wis toh Bu, aku tak bikin kopi sih. Nggih, Pak. Aku tunjukin videonya ya Bu, sebentar. Tuh Bu, lihat. Iya dok, boleh. Tapi Tuh Bu, keren kan? Aku mau nonton dulu ya Bu. dok sebentar. Dok, Iya Bu. sini dulu. Ibu mau bicara. Apa Bu? Nanti dulu ya Bu. Aku mau nonton dulu, nanti aku kesini lagi ya. Kamu dok. Kalau saja kamu tahu, di Indonesia banyak sekali lagu dan tarian daerah. Keragaman budaya itulah yang menjadikan kita kaya sebagai sebuah bangsa. Dan sudah seharusnya kita menjaga serta melestarikan kebudayaan yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Wes tak lanjut nyapu bae.
senang sekali. Itu loh Pak, Malika lagi suka sama yang nyanyi-nyanyi sambil joget-joget itu. Loh, apa namanya? Ibu nggak tahu namanya. Pokoknya yang dari negara asing itu loh Pak. Bilang toh, Indonesia itu negara dengan keragaman suku dan budaya. Banyak lagu daerah dan juga tarian yang kita miliki, Bu. Iya Pak, Ibu ngerti. Tapi gimana mau kasih tahu? Orang Ibu ngomong aja udah keduluan sama Malika. Itu masalahnya, Bu. Masalahnya, Kamu tidak bisa tegas. Ya jadi seenaknya saja. loh Pak, nada bicara Ibu kan memang seperti ini. Lagian kalau Malika berbicara juga Ibu memperhatikan dan mendengarkan kok. Kamu harus tegas, Bu. Bu, gini. Bicara dengan anak, kita harus fokus. Dengarkan apa yang dia bicarakan. Tatap matanya dan lihat ekspresinya. Kok malah bapak nyalahan Ibu toh? Bu, Beginilah nasib perempuan disalahkan. Bu, bukan gitu maksudku, Bu. Terus maksud bapak apa? Bu, di zaman modern ini, aku khawatir tentang apa yang terjadi saat ini. Lah memang itu kan Pak yang sudah terjadi dan kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Aku hanya khawatir anak kita menjadi generasi yang narsis, terasing, dan bebas melihat tayangan apa saja, Bu. Tapi kan Pak, hal tersebut kan yang malah menjadikan mereka lebih kreatif, tahu dunia luar. Tapi tetap harus kita batasi, Bu. Tidak semua yang ada di internet itu baik. Mereka juga harus hidup dalam kehidupan sosial, melihat kehidupan dalam kacamata dunia yang real, bukan hanya dari layar handphone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, are you okay? Ya, udah Pak. Aku gak ganggu kan? Tidak, Dok. Nah, saya duduk. Loh, bapak kok makan peci segala? Mau pergi kondangan ya? Enggak kemana-mana. Dok, peci ini adalah salah satu kebudayaan kita. Banyak sekali tokoh-tokoh pejuang yang memakai peci ini sebagai identitas. Salah satunya adalah presiden pertama kita. Siapa, Pak? Bapak Insinyur Soekarno. Presiden pertama dan juga tokoh pahlawan kita. Selalu pakai peci hitam dan bersuara lantang. Wah, berarti gagah ya, Pak? Loh, persis seperti bapakmu. Wah, bapak hebat. Iya. Ada lagi Dok, pahlawan perempuan yang gak kalah hebat. Oh ya, siapa, Bu? Nanti Ibu kasih tahu setelah bapak kamu bicara. Bapak kenapa Pak? Kok senyum-senyum sendiri? Nanti kita akan lihat. Nah, ini loh. Coba kamu lihat. Kamu tahu nggak? Ini baju adat daerah mana?
Emang itu dari mana sih, Pak? Kalau ini baju adat dari Aceh. Di Aceh ada tarian yang terkenal loh, Dok. Namanya tari saman. Nah, kalau ini baju adat daerah mana? Dari Jawa ya, Pak? Ngawur kamu. Kalau ini dari Bali. Di Bali juga ada tarian yang terkenal. Namanya tari Janger. Oh, bagus ya, Bu, kostumnya. Tidak cuma itu, di Indonesia ada banyak lagu daerah yang bagus juga dan punya makna kehidupan yang baik. Oh ya, lagu apa saja, Bu, contohnya? Nih, Kak, dari Sumatera Barat ada Kampuang dan Jawa Gimato, Melati Kenanga, kemudian Paris Barantai dari Kalimantan, dan Sipak Tokaan dari Sulawesi. Wah, aku mau coba dengar. Kamu mau tahu, Dok? Yuk kita lihat. Ayo. Bapak nggak usah ikut, Oh, jangan, Dok. Jangan ikut, Dok. Jaga. Laksamana Malahayati, salah satu pahlawan Indonesia dari tanah Aceh yang sifat dan sikapnya bisa kita teladani. Ya, Laksamana Malahayati, salah seorang pejuang perempuan yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana perempuan pertama di dunia. Pertama di dunia, Pak. Betul. Dalam sejarah, ia berhasil menghalau serangan Belanda di perairan Aceh. Bahkan, ia berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman dalam duel 1 lawan 1. Sosok yang menginspirasi. Perempuan tangguh. Kalau itu, Pak, Nah ini nih, Nah, ada yang bisa bantu Malika? Foto siapa itu? kalau itu Opu Daeng Saju, salah satu pejuang wanita asal Sulawesi Selatan, biasa atau dijuluki sebagai Sri Kandi Tanah Luwu. Nah, kalau yang ini Malika tahu nggak siapa? Nah, ada yang bisa bantu Malika? Foto siapa kira-kira di depan ini? siapa ya, Pak? Nah, Hajah Rangkayo Rasuna Said, salah satu tokoh teladan kaum perempuan yang tidak hanya memperjuangkan pendidikan dan kemajuan kaum perempuan, tapi juga ikut berperan besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, aku ingin belajar menjadi pejuang yang tangguh, Pak. Berani, bertanggung jawab, memiliki keteguhan hati, kepekaan sosial, dan aku ingin lahir menjadi perempuan yang jaya dan berjiwa baja. Masya Allah, hebat. Ini baru anak Bapak. Seperti siapa, Dok? Laksamana Malahayati, Kesatria Negeri dari Aceh. Dok, kamu tahu nggak? Aceh itu juga dikenal sebagai kota serambi Mekah. Mekah,
Mekah itu kan di Arab Saudi, Bu. Nah, benar banget. Kenapa dijuluki Serambi Mekah, Bu? Karena Aceh merupakan wilayah pertama masuknya agama Islam dan wilayah pertama juga munculnya kerajaan Islam. Di Aceh juga ada tarian yang khas, Bro. Tarian apa itu, Pak? Tari Saman namanya. Tarian ini kemudian berkembang menjadi kesenian yang memiliki fungsi sosial dan budaya. Bahkan merupakan akulturasi budaya Islam, Bro. Dibawa oleh para ulama dan saudagar Islam dari Timur Tengah melalui jalur perdagangan dunia. Apa itu akulturasi budaya, Bu? Tidak, Ibu kasih tahu. Akulturasi budaya itu adalah berpadunya dua kebudayaan, tapi tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Kalau di Indonesia itu contohnya ada apa saja, Bu? Ada banyak, ada tari sirih kuning salah satunya, diiringi oleh musik gambang kromong, perpaduan antara budaya Cina dan asli Indonesia. Wah, keren ya, Bu. Aku jadi ingin belajar tari. Ada juga tari jangel, akulturasi budaya Jawa, Bali, dan juga Banyuwangi. Hampir setiap daerah di Indonesia itu punya tarian daerah, Dok. Dan kamu tahu nggak, tarian daerahnya itu nggak cuma terkenal di Indonesia doang, tapi sampai mancanegara. Ada tari Saman, tari piring, dan tari topeng. Ada juga tari Jaipong, reok Ponorogo, tari barong, tari pendek, dan juga tari kecak. Dulu nanti kita lihat ya. Yuk, kita lihat ya. Kemampuan setiap orang dapat diperkuat atau ditingkatkan oleh budaya. Orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalunya, seperti pohon tanpa akar. Wah, bagus-bagus ya ternyata tarian dan lagu-lagunya. Nah, itulah Dok yang Ibu mau kasih tahu ke kamu. Tapi kamunya malah bicara terus. Iya, Bu, maafin aku ya, Bu. Jadi lain kali kamu tidak boleh lagi memotong pembicaraan orang lain, Bu. Iya, Pak. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi, Pak. Nah, sini. Alhamdulillah ya, Bu. Sekarang aku jadi mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu pula kita harus menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia. Iya, Bu. Aku semakin mencintai negeri ini dengan semua keragamannya. Dan aku jadi teringat pelajaran tentang Pancasila. Pancasila, Dok. Emang apa tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun di Indonesia itu beragam dan berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Nah, maka dari itu, Dok, kita juga harus mengenal semua kebudayaan yang ada di Indonesia serta tahu ciri khas dari masing-masing daerah. Iya, Bu. Oh iya, Ibu kenapa masih repot-repot menyulam itu sih? Nih, Ibu kasih tahu, Dok. Menyulam itu juga salah satu kesenian tradisional dari Nusantara. Ibu jadi ingat sama nenekmu. Dulu nenekmu sabar banget ngajarin Ibu menyulam waktu kecil. Ibumu hebat, Bu. Tidak semua orang bisa menyulam. Layaknya seorang pelukis yang menggunakan cat dan kuas air, seorang penyulam menggunakan benang dan jarum untuk membuat hiasan. Ibu jadi teringat salah satu tokoh pahlawan nasional perempuan. Siapa, Bu? Coba, pahlawan nasional perempuan yang menjahit bendera merah putih. Ada yang bisa bantu Malika? Siapa kira-kira perempuan yang menjahit bendera merah putih? Betul,
Ibu Fatmawati. Namanya seperti nama rumah sakit Fatmawati, Pak. Nah itu Dok, kalau orang hebat namanya dijadikan monumen. Bahkan ada beberapa tokoh pejuang yang namanya dijadikan monumen dan nama jalan Dok. Namanya akan abadi, karyanya nggak akan mati. Aku ingin namaku dijadikan monumen, Bu. Nah makanya bercita-citalah setinggi langit. Toh kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, yang paling penting Malika harus belajar mengurangi penggunaan HP. Iya, Bu. Mulai sekarang aku akan membatasi penggunaan HP. Ikut kegiatan sekolah, terus belajar dari semua kegiatan dan terus berproses Bro. Ya, Pak. Aku jadi ingin belajar menari dan aku juga ingin mencari tahu lebih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Leh, ibu jadi seneng dengernya. Kalau Malika jadi ikut, bilang ibu yo, biar ibu temenin. Nanti kita akan lihat perjalanan budaya lagi ya Dok. Kita jadwalkan juga mengunjungi museum dan tempat-tempat bersejarah. Yeay, alhamdulillah. Aku tidak sabar menunggunya, Pak. Oh iya dok, ada satu lagi nih. Ada apa, Bu? Sini. Loh, Bapak udah diajak? Nggak mau. Setelah ini akan ada pertunjukan musik angklung dan reus musik dari botol-botol. Bahkan di brosurnya Bapak juga lihat ada solo performance-nya. Oh iya, emang gitu pak. Wah, aku mau coba dengar. Ya udah yuk kita berangkat. Oh, Kak Maning, oh. Nggak mau, biarin aja bapak ditinggal.